Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur kabarnya? Ya semoga-moga kabare apik kabeh dulur. Oke dulur, untuk kali ini alhamdulillah sudah tanam. Ini di lahan satu. Ini dari utara gubuk sana, belok ke sini sampai di sana dulur. Ini papan 100 ru, dan di lahan kedua ada di sebelah sana yang kemarin kita buat video itu juga 100 ru dulur. Di sana bawah pohon bambu dulur. Nah, ini yang sebelah sana sudah tanam 1 hari yang lalu. Nah, untuk yang di sini sudah 4 hari dulur. Alhamdulillah setelah tanam diguyur hujan sangat deras sekali, dan akhirnya tanahnya ngelumut dulur. Nah, tidak apa-apa. Yang terpenting kita sudah memasukkan semua kebutuhan tanah yang dibutuhkan, sudah kita berikan. Nah, untuk kali ini juga sudah saya masukkan dulur untuk pembenah tanah tahap akhir kemarin. Yang di lahan 2 baru tadi pagi saya masukkan. Nah, ini dia dulur yang kita masukkan, kita kupas sebentar. Ini sangat penting untuk kebutuhan tanah kita. Yang kemarin sudah kita masukkan mulai dari kalsium, H2O2, pengomposan, dan abu sekam padi. Nah, untuk saat ini adalah nutrisi khusus dimix dengan herbisida khusus untuk gulma yang belum tumbuh. Nah, untuk kali ini beda dulur. Saya menggunakan Belmax 240 EC. Ini berbahan aktif oxyfluorphan. Nah, tetapi ini beda dengan yang kemarin saya gunakan. Kemarin kan saya menggunakan Gold OK. Nah, untuk saat ini berbahaya dulur jika kita menggunakan Gold OK, karena di lahan yang sana itu dekat dengan bibit padi. Ini kan cukup keras untuk tanaman padi Gold OK itu. Maksudnya bibit yang belum ditanam dulur, baru disebar. Nah, kalau ini selektif herbisida kontak, selektif pratumbuh dan purna tumbuh. Pra itu untuk bibit yang belum tumbuh. Kalau purna bibit rumput yang sudah tumbuh. Nah, ini selektif dulur. Ini bedanya dengan obat weko atau obat bibit rumput dari yang lainnya. Ini untuk mengendalikan gulma berdaun lebar, berdaun sempit, dan teki pada tanaman padi sawah dan bawang merah. Jadi ini bisa selektif, bisa memilih. Untuk tanaman padi sawah dan bawang merah itu sedikit aman. Walaupun aman, tetapi saya tidak menganjurkan untuk menyeprai herbisida ini saat tanaman sudah tumbuh. Itu akan satu dulur. Dan walaupun ada yang bilang aman-aman saja, tetapi saya sudah membuktikannya. Daun bawang merah akan mengalami catu jika kita berikan Belmax pada tanaman padi sawah maupun bawang merah. Jadi ini anjurannya tetap sebelum tanam atau sesudah tanam 1 hari setelah tanam. Nah, ini saya khususkan Belmax. Nah, selanjutnya dulur, ini dia. Ini sangat khusus untuk tanaman bawang merah. Ini pembenah tanah senyawa humat, asam humat dulur. Nah, ini sangat penting sekali untuk tanaman kita di musim hujan seperti ini. Apalagi tanahnya seperti ini dulur. Nah, ngelumut. Tidak apa-apa. Ini kenapa saya bilang sangat penting sekali. Kita lihat dari gambarnya saja sudah sangat jelas sekali. Ini gambar tanah dan
plus min ini adalah nutrisi yang berada pada sekitar tanah yang atas lur. Ini kan tanda panah ke bawah. Nah, jadi jika kita spray asam humat pada lahan kita, maka asam humat akan mengunci nutrisi yang kita berikan pada tanah kita, supaya nutrisi tersebut tidak ambles ke bawah, terlalu bawah dulur, di bawah akar. Itu meminimalisir seperti itu. Jadi nutrisi akan terkunci pada sekitar perakaran dan akan membuat tanaman bisa menyerap nutrisi dengan maksimal. Eman-eman dulur, pupuk sangat mahal harganya jika kita tidak memberikan nutrisi atau pembenah tanah seperti ini. Ini boleh masuk seminggu sekali atau 10 hari sekali, sudah cukup dulur, tidak perlu setiap penyepraian. Nah, ini dosisnya saya tadi pagi menggunakan 200 ml per tangki. Saya mix dengan ini herbisida. Nah, ini jika ada kendala tanah yang diguyang airnya tidak bisa ambles ke bawah dulur, bisa menggunakan humisol untuk merubah tekstur pada tanah supaya air bisa turun ke bawah. Nah, ini dua manfaat. Yang pertama mengunci nutrisi, yang kedua bisa merubah tekstur tanah supaya air bisa turun ke bawah. Nah, ini kita baca sebentar manfaatnya: meningkatkan fisik tanah atau mampu memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, meningkatkan kelembapan tanah, mampu mengikat air sebesar 20 kali sebesar berat masanya. Ini kurang lengkap dulur, bukan mengikat air saja, yaitu mengikat nutrisi pada tanah. Nah, memperbaiki pH tanah sebagai buffer penetral dalam pH tanah. Dulur, selanjutnya ini keuntungan menggunakan humisol cair, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, meningkatkan kemampuan penyerapan unsur hara. Jadi maksudnya yang tadi, nutrisi berada di sekitar perakaran dan diserap secara maksimal, memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan efisiensi pupuk, dan menurunkan biaya munda irit dulur, dan menjadi lebih subur dengan menstimulasi tanaman dan mikroorganisme tanah. Nah, ini menciptakan ketahanan terhadap stres karena kekeringan, kan bisa mengikat air. Jadi tanah akan lebih awet basah tetapi terjaga kelembapannya, dan bisa melawan penyakit dan patogen serta melindungi akar dan daun. Ini sangat banyak sekali dulur manfaatnya. Nah, ini kandungannya: asam humat 34, pH-nya 10, sangat tinggi, NaFe, Mn, Zn, dan komplit dulur. Nah, untuk saat ini mereknya bebas, yang penting asam humat. Kan banyak sekali dulur. Untuk asam humat mereknya saya menggunakan humisol yang cair supaya mempermudah untuk pengaplikasiannya. Ini 200 ml. Nah, selanjutnya tetap tidak lupa saya masukkan ini M21. Ini setiap aplikasi saya masukkan dulur. Teknologi pembenah tanah. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Kita ringkas saja, yaitu kemarin kan kita sudah mensterilkan lahan menggunakan H2O2. Untuk bakterinya sudah tidak ada, dan kita masukkan lagi menggunakan M21. Nah, ini banyak sekali untuk bakterinya: Lactobacillus sp, Azotobacter, Rhizobium, Pseudomonas, dan Trichoderma, Actinomycetes, ngel dulur, patogenisitas.
Nah, sangat komplit sekali. Ini lebih komplit daripada yang lainnya. Jadi kita berikan lagi untuk bakteri pada tanah kita. Tujuannya apa? Kita memberikan bakteri pada lahan kita, yaitu untuk mempercepat pengomposan atau penguraian kompos-kompos yang belum terurai. Contohnya seperti ini, dulur. Nah, ini seperti ini, bekas-bekas daun rumput atau yang lainnya. Ini bisa cepat terurai jika kita berikan menggunakan M21 dan diolah dijadikan pupuk dan bisa diserap oleh tanaman. Nah, ini banyak yang bilang ini bisa menciptakan pupuk sendiri di dalam tanah. Itu dikarenakan ya seperti tadi, bahan-bahan yang belum terurai maka akan diurai menggunakan bakteri dan dirubah menjadi kompos, diserap oleh akar tanaman. Ini nanti hasilnya juga akan lebih mengirit lagi untuk pupuk yang kita berikan. Nah, ini dosisnya saya menggunakan tadi pagi 300 ml untuk M21. Nah, ini juga bisa, dulur, diberikan saat tanaman sudah tinggi, sudah kelihatan daunnya, yaitu untuk mencegah atau mengobati serangan layu yang disebabkan oleh bakteri dan jamur pada tanaman, dan mencegah serangan akar dan busuk pangkal pada batang tanaman. Nah, ini bermanfaat sekali, boleh diberikan di semua umur. Nah, oke, dulur, ini tadi yang saya masukkan untuk pembedah tanah yang paling akhir sebelum tanam atau sesudah tanam, maksudnya 1 hari setelah tanam. Nah, oke, dulur, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.